Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarina senang sekali saya bisa kembali hadir di interaksi dengan Anda di suasana hari ini. Masih di edisi hari Selasa, kita ketemu lagi di program rutin Islam Corner di sesi kajian seputar sholat yang masih mengacu pada kitab At-Taqriratus Syadidah bersama narasumber kita tercinta Ustaz Al-Habib Asadullah Alaidrus Khatimul Majelis Islami Kota Malang yang alhamdulillah sudah dari tengah-tengah kita untuk kembali menjumpai kita semuanya. Baik, sahabat segera kita jumpai beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Habib? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Lama tak berjumpa. Lama tak jumpa nih setelah perjalanan ke Arab ya. Turki. Balik ke Jakarta lagi. Balik Jakarta lagi. Jangan-jangan bentar lagi Kalimantan lagi nih. Ada jatah Kalimantan? Belum. Masya Allah. Tapi yang jelas segala puja dan puji kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala karena Habib bisa hadir kembali di interaksi dengan Anda di hari ini dengan harapan apa yang akan dikupas diulas oleh beliau tentunya menjadi ilmu manfaat bagi kita semuanya. Dan kami undang Anda nanti sahabat setelah beliau memberikan uraian seputar sholat, nanti kita berikan kesempatan Anda untuk bisa ikutan melalui Instagram beliau, melalui Instagram masih di masih belum ya? Instagram masih belum bisa live. Facebook? Jadi untuk sementara live-nya TikTok sama apa nih? Iya, Fajar. Apa nih? YouTube, Facebook ya, sama Facebook. Oh gitu ya. Oke. Baik, sahabat segera kita berikan kesempatan kepada Habib Asadullah Alaidrus untuk menjumpai kita semuanya. Tafadhol Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita melanjutkan kajian Taqriratus Syadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf yang sudah lama mungkin kita libur ya. Liburnya tidak begitu lama sih sebetulnya. Dan kita masuk ke masalah tayamum sekarang dan kemudian nanti sesi tanya jawab seperti biasa. Kita bahas tentang masalah penyebab tayamumnya. Nah, penyebab tayamum ini apa? Karena banyak orang yang dia ini harusnya dia tayamum, cuman dia akhirnya tidak tayamum karena tidak paham caranya. Satu. Yang kedua, dia harusnya bertayamum tapi tidak ngerti kalau dia ini harus tayamum. Nah, ini juga penting. Karena kondisional ya, kadang-kadang kita ini mempunyai satu halangan untuk memakai air ketika kondisi misalkan sakit atau apa, atau mungkin kena pisau tangannya atau gimana terus di plester gitu. Itu kan wajib tayamum akhirnya. Nah, sekarang penyebab tayamum ada tiga intinya tiga. Yang pertama fakdul ma, tidak ada air sama sekali. Tidak ada air sama sekali, misalkan di pesawat, kondisi di pesawat itu memang ada air, cuman kan tidak mungkin dipakai. Ya, di kereta untuk wudhu itu tidak mungkin dipakai karena pesawat itu katanya berbahaya juga kalau misalkan dipakai untuk sampai airnya kecembeng, akhirnya koslet ya, pesawat koslet kan nggak lucu kan. Kemudian wal marad, sakit. Ya, sakit yang memang tidak bisa untuk memakai air. Kemudian yang ketiga wal ihtiyaju ilahi li atashi hayawani muhtaram. Dan ada air, cuman air ini dipakai untuk konsumsi. Misalkan orang yang lagi musafir atau perjalanan, dia mau memakai air untuk wudhu, akhirnya dia tidak bisa mengkonsumsi air ini kalau dipakai untuk wudhu. Atau misalkan gini lah, orang camping, orang hiking, mendaki gunung. Karena gunung ini kan minim air, jadi harus bawa air gitu kan. Kadang-kadang orang mikirnya kalau di gunung banyak air melimpah. Enggak. Gunung akeh banyune padahal enggak juga. Karena di gunung ini juga susah air. Nah, terus gimana? Kalau misalkan ada orang yang dia itu hiking, naik gunung, dengan kondisi dia membawa air yang terbatas. Nah, kayak seperti ini tayamum. Seperti ini kondisi tayamum. Karena airnya dipakai untuk makan dan minumnya dia. Kalau enggak kekurangan air untuk makan dan minum, dan biasanya kan sudah dikira-kira gitu ya. Nanti saya makannya dan minumnya sekian-sekian. Nah. Kemudian awalan, yang pertama masalah fardul ma. Masalah fardul ma ini adalah al-ajsu an isti'malil ma imma li faqdi hissan au li faqdi syar'an. Tidak ada air ini ketidakmampuan kita untuk memakai air baik secara hissi maupun secara syar'i. Secara hissi dan syar'i. Maksudnya apa nih? Faqdul hissi
tidak adanya air secara hissi adalah bi an la yajidal ma'a bil kulliyah ba'dal bahthi anhu. Memang tidak ada air beneran. Jadi benar-benar tidak ada air. Ya kayak di pesawat tadi kondisinya tidak ada air, atau mungkin di gunung yang memang tidak ada air sama sekali, atau padang pasir memang tidak ada air sama sekali, sudah mentok. Nah, kalau fakdu syar'i ada air tapi ada kondisi tertentu yang dia tidak bisa memakai air tersebut. Misal, yang pertama wajadal ma walakin yahtaju ilaihi li atashi hayawani muhtaram yang tadi kita bahas. Ya. Ada air, cuman airnya dipakai untuk makan dan minum. Ya. Gimana, repot kan? Iya, iya. Kemudian tapi hayawan muhtaram maksudnya makhluk yang terhormat. Ya, makhluk yang terhormat, nanti ada pembahasan yang tidak terhormat itu apa saja. Kemudian yang kedua, awwajada yuba'u bi aktsar min tsamanil mithli. Atau ada air, tapi air ini dijual dengan harga yang di luar atau lebih dari umumnya. Mahal. Mahal. Walaupun dia mampu. Misal ada beberapa gunung yang saya dapat teman-teman ceritanya itu ya. Ada beberapa gunung yang di gunung ini ada yang jualan. Ya. Ada yang jualan. Ya. Ada gunung tapi ada yang jualan. Nah, yang lucunya jualannya ini dengan harga yang fantastis. Kayak katanya semangka itu ya. Semangka itu satu kali diiris. Satu iris ya. Itu harganya berapa ribu. Nanti semakin tinggi, semakin ke atas lagi, ada warung lagi di atas lagi, semakin tipis. Harga tetap, tapi ini semakin tipis. Ya wajar juga karena kondisi dia membawanya ke atas juga dan sebagainya. Pengalaman jenengan Beb ya? Enggak, kebetulan saya enggak pernah. Belum pernah ngalami. Teman-teman cerita. Lagi pula kalau misalkan gunung ini pengalaman Anda daki gunung ya. Kalau misalkan gunung itu sudah ada yang jualan, itu rasanya sudah tidak lagi alami. Sudah beda sudah. Battle-nya, tantangannya Beb ya. Sudah beda. Nah, seperti itu ketika ada orang yang jual air tapi airnya harganya mahal banget. Lebih dari harga mithil. Nah, maka seperti ini kondisinya bisa dia tayamum walaupun dia mampu untuk membeli air tersebut. Atau yang ketiga, awajadahu, ada air, wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabuin. Tapi untuk mengambil air ini ada binatang buas atau ada musuh misalkan. Atau ada binatang buas, banyak ular di sana atau banyak singa mungkin atau gimana. Kalau mau ngambil air di kondisi seperti itu maka berbahaya. Nah, seperti ini kondisinya, maka ma'fu bagi dia untuk tidak memakai air, tapi harus bertayamum. Kondisi seperti itu bertayamum. Nah, kemudian ya apa namanya, ini kondisional, lagi-lagi ada air yang kondisional seperti tadi ya. Yang keempat, awajadahu, ada air ada. Tapi walakin khafal marad min istimalihi, tapi takut sakit kalau makainya. Misalkan mungkin sangat dingin banget. Ya, di daerah-daerah yang dingin. Seperti kita ketika ke Turki itu, Masya Allah, ke Turki itu hawanya luar biasa dingin banget. Hingga kalau ada orang yang langsung pakai air tanpa pemanas, luar biasa. Bahkan di masjid-masjid, kalau kita lihat di masjid-masjid itu banyak sekali keran-keran itu pakai pemanas. Ada heaternya Beb ya? Ada heaternya. Jadi ada kayak tombol, kayak model apa namanya? Hijau sama merah. Hijau sama merah. Jadi ada pemanasnya. Kalau enggak gitu ya, ya kademen sebenarnya. Kan dinginnya sampai 4 derajat, sampai bahkan di bawah 0 juga kan. Kalau seperti itu ya Masya Allah. Kemudian dengan catatan tidak ada pemanas ya. Air yang sangat dingin dan tidak ada pemanas. Nah, kalau ada pemanas maka wajib dipanaskan, kayak kompor misalkan. Kompor, kemudian pemanas tadi itu. Kemudian dikatakan lagi ada 4 nih. Kondisi air ada tapi dia tidak mampu memakainya dengan kondisi 4 yang sudah kita bahas ini. Ya. Kemudian dikatakan lagi yang kedua sekarang. Tadi yang pertama faktul ma, yang kedua marot. Apa pengertian sakit yang dia boleh untuk tidak memakai air dan diganti dengan tayamum? Yang pertama wajibun. Ya, ahkamu tayamum hal marot salata. Hukum tayamum ketika dia dalam keadaan sakit ada 3 macam hukum.
Yang pertama wajib yang pertama. Idza kana yakhaful halak min istimalil ma. Kalau misalkan kalau pakai air itu takut celaka atau takut kayak tadi yang kita bahas. Ini dimaksud wajib itu Wajib untuk tayamum. Wajib tayamum enggak boleh pakai air, haram malah hukumnya. Kalau misalkan kayak ini sakit apa? Cacar ya, yang enggak boleh pakai air sama sekali itu. Nah, ini kondisi seperti itu maka malah haram dia pakai air. Kalau kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua mubah. Mubah idza kana yakhaful mahdhur tayamum wa huwa ziyadatul marad au bud'u syifa au hudutu shin fahish fi adwin zahirin au faqdun manfaati adwin. Mubah, boleh dia tayamum kalau dia takut nambah sakit nanti. Takut nanti tambah sakit. Bukan yakin loh ya. Tambah sakit atau susah untuk sembuhnya atau bisa kasar karena kondisi kering ya, kan ada kalau kondisi kering dia pakai air dingin atau air panas itu pecah-pecah kulit biasanya atau dia bisa lumpuh misalkan. Nah maka seperti ini mubah tayamumnya. Kemudian ada lagi haram, hukum haram ya. Jadi hukum tayamum yang ketiga adalah haram idza kana al marad khafifan la yaduruhu istimalul ma. Kalau sakit biasa aja misalkan apa ya sakit ngeluh mungkin ya atau apa begitu yang tidak ada masalah sih sebetulnya. Tidak ada masalah. Tuh loro panun atau sakit panu membahasnya tidak pakai air seperti itu. Ini hukumnya haram malahan. Kemudian ada satu masalah idza kana fi marad walakin syakka hal yadhuruhul ma am la fa hal yajuzu lahu tayammum. Nah, ini ada masalah. Kalau misalkan dia sakit nih tapi dia ragu apakah air ini bisa membahayakan dirinya apa enggak? Ya kan ketika dia kondisi sakit. Apakah dia boleh bertayamum ketika dia ragu? Air ini bisa membahayakan dirinya lagi sakit itu apa enggak? Maka jawabannya inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, yajuzu lahu tayamum. Boleh untuk tayamum. Tapi ini Ibnu Hajar kebanyakan dipakai di daerah-daerah Hijaz, Hadramut itu Mesir. Maaf Hijaz dan Hadramut. Kalau Imam Ramli mengatakan la yajuzu lahu tayammum fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin. Kalau Imam Ramli, dan ini pendapat yang dipakai di Indonesia dan juga di Mesir, tidak boleh tayamum kecuali ada dokter yang thiqah mengatakan tidak boleh pakai tayamum, jangan dulu pakai air bahaya gini gitu. Jadi tergantung advice dokter ya. Beb ya. Jadi dokter mengatakan ini bahaya memakai air maka dia wajib tayamum. Gitu. Tapi kalau dia ragu, ini boleh tidak tayamum ya? Apakah sakit anak ini sakit yang bolehkan tayamum apa enggak? Kalau masih ragu seperti itu, maka tidak boleh tayamum kecuali dokter mengatakan dia wajib tayamum karena tidak boleh kena air sama sekali. Kemudian yang terakhir sekarang, ihtiyaju ilahi li'atasi hayawan muhtaram. Diperlukan untuk air tersebut diperlukan untuk konsumsi dari hewan muhtaram. Maksud hewan di sini bukan hewan secara umum hewan yang kita kenal, tapi maksud hewan di sini adalah makhluk. Ya manusia juga, manusia dan hewan. Yang muhtaram, yang terhormat. Nah. Walladhi yahrumu qatluhu, yaitu yang haram dibunuh. Makhluk yang terhormat yang haram dibunuh. Wal hayawan ghairu muhtaram. Nah, yang sebaliknya yang ghairu muhtaram ini apa aja? Yang tidak muhtaram ini apa aja? Yang tidak muhtaram ini ada 6 makhluk yang tidak terhormat. Dalam arti kalau misalkan ada salah satu dari 6 makhluk ini ada dan mereka membutuhkan air untuk konsumsinya dia, mau mati gitu misalkan, dan kita mau pakai wudhu, maka yang didahulukan wudhunya. Maka yang didahulukan adalah wudhu kita. Jadi tidak mendahulukan dia enggak, tapi kita mengutamakan wudhu kita. Ya. Jadi terus mati apa? Ya tidak dosa kita. Ini yang tidak muhtaram. Ya, yang tidak muhtaram sekali lagi. Siapa yang tidak muhtaram atau tidak terhormat makhluk ini? Yang pertama tarikus shalah, yang tidak salat. Idza tarakaha juhdan au kaslan. Niku man apa mah? Apanya? Yang idza tarakaha tarikus shalah idza tarakaha juhdan. Berarti man ya. Man, ya masuk mah.
Ya. Manusia yang Nah, tidak gini, sholat maksudnya. Bukan hewan yang tidak sholat. Makanya Anda bilang tadi hayawan, karena manusia ini kan kalau bahasa mantik, al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik. Manusia sing duwe Yang pikiran. bisa bicara. Nah, meninggalkan sholat ini ada dua hukum sebetulnya. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat johdan ini dalam artian dia menentang kewajiban sholat. Misalkan dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, atau sudah mencapai derajat ma'rifat maka tidak wajib sholat, misalkan ada kayak gitu kan. Kayak wong ma'rifat sholatnya CJ misalkan gitu, itu bahaya loh itu. Sholat CJ itu bisa diartikan sholat yang tidak sholat seperti kita kenal, atau sholat CJ dimaksudkan adalah sholat dengan dohir dan batin juga karena khusyuk, bisa juga kan. Tapi orang awam akan menangkapnya berbeda. Maka itu hati-hati ketika berbicara dengan orang awam masalah tasawuf. Masalah-masalah tasawuf ini harus hati-hati berbicara dengan orang awam. Karena ada omongan seperti itu. Lek wong wali iku salate siji. Nah, asumsinya masyarakat awam ketika menyatakan wong wali salate siji, oh berarti gak salat gak apa-apa lek wong wali. Bisa seperti itu. Mafhum mukhalafahannya begitu ya. Tapi kalau orang yang mungkin berilmu, ya siji itu mungkin maksudnya adalah orang ini wali ini sholatnya zahir batin karena khusyuknya. Sholatnya tetap sholat seperti kita normal, cuman hatinya pun ikut sholat. Jadi khusyuk di situ. Dan khudu ya. Dan khudu dan hudzur juga. Iya, khudu ya. Nah, maka itu bahaya kalau kita sekedar ngomong dalam dunia tasawuf ini, jangan asal ngomong, hati-hati apalagi di medsos. Karena banyak orang yang suka ngomong kayak gitu tuh di medsos. Akhirnya jadi masalah. Nah, itu pertama. Kalau dia menentang sholat dengan mengatakan tidak wajib dan seterusnya, maka hukumnya murtad. Tapi kalau kaslan, meninggalkan sholat karena malas, aras-arasan, maka hukumnya fasik. Tidak masuk ke ranah murtad, tapi fasik. Kemudian yang kedua, zani muhsan, alladzi wati'a fi nikahin sahihin tsumma zana. Zani muhsan ini adalah orang yang melakukan perzinaan sedangkan dia sudah pernah menikah, dalam kondisi menikah. Kemudian yang ketiga, kafir harbi. Kafir harbi alladzi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. Kafir harbi ini orang yang kafir tapi berperang dengan Islam. Kafir musuh istilah dia. Ya, kafir harbi. Kafir itu macam-macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir aman, kafir mu'ahad ada juga. Kalau kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di negara muslim, mayoritas muslim. Mereka ini justru dilindungi, wajib untuk dilindungi selama mereka tidak cawe-cawe dengan urusan keagamaan kita, dan selama mereka melakukan kegiatan keagamaannya di tempat mereka tanpa mengajak-ngajak kelompok kita untuk ikut kegiatan keagamaan mereka. Mereka terhormat, bahkan haram hartanya untuk kita ganggu, harga dirinya juga. Ada aturan-aturan gitu dalam syariat itu. Gitu hebatnya Islam ya. Ya, cuman dalam masalah ritual keagamaan dan masalah prinsip agama, lakum dinukum waliyadin tetap. Kalau masalah bertetangga, kehidupan sosial bermasyarakat, kita tidak membedakan. Kalau misalkan mereka membutuhkan pertolongan, kita tolong. Cuman kalau masalah ritual keagamaan, maka non sewu. Nah, kalau masalah ritual keagamaan, ketika mereka menjalankan ritual agama, ya silahkan. Cuman jangan ngajak. Itu prinsip toleransi yang benar, jangan ngajak. Dan kita jangan ikut campur gitu. Mereka juga kadang-kadang ada yang salah kan dengan toleransi ini, dengan ikut juga kegiatan keagamaan mereka, tapi kita juga mengikutkan kegiatan ritual agama kita di acara ritual mereka. Nah, mereka pasti terganggu kan ketika mereka misalkan ya kita melakukan doa dengan suara keras doa kepada Allah. Ya. Nah, mereka kan tidak yakin dengan Allah kita kan. Iya. Dan ketika kita mengatakan itu di tempat mereka, ya mereka berbekan juga kan. Ya, dan kita juga nggak bisa los ya istilah cara Jawa katanya. Ya, nggak bisa los juga, di samping itu mengganggu ritual keagamaan mereka juga. Ngapain juga kayak gitu? Nggak penting gitu. Dan itu bukan bukti sebagai orang yang toleran seperti itu, bukan itu. Nah, kemudian ada juga kafir yang mempunyai perjanjian dengan kita. Ya, kafir mu'ahad itu punya perjanjian dengan kita. Ada kafir mu'aman yang dijamin ketika ada orang kafir masuk ke negara muslim, kemudian dijamin oleh orang muslim keamanannya, maka ini tidak boleh diganggu dan haram diganggu gugat kalau masalah ini. Apa kafir apa? Kafir ada mu'ahad, ada mu'aman, ada dhimmi. Atau la ahda wa la amana lahu
wala dhimmata, wala ahda, wala amana. Ya, ada 3 itu. Selain dari 3 itu namanya kafir harbi yang berperang dengan Islam. Yang memerangi Islam dan musuh Islam dengan terang-terangan. Ini kafir harbi. Bukan yang tidak percaya dengan Islam ya. Kalau tidak percaya dengan Islam, semua kafir tidak percaya sama Islam. Oke. Atau yang mengatakan kita sebagai kafir juga. Tidak masalah. Ada orang kafir nih. Oke. Mengatakan orang yang di luar mereka itu adalah kafir. Tidak masalah. Hak mereka. Ya kan? Iya, Hak iya, mereka. iya. Kita orang Islam, kesian orang Islam ini, mereka tersesat. Tidak masalah, kita terima, iya. Karena yang bilang mereka Karena bukan mereka betul. Nggih. Tapi kami punya keyakinan kami tidak tersesat. Justru kami punya keyakinan yang Kalau di luar kamu Islam yang ada yang tersesat, iya. Jadi tidak ada masalah kan, seperti itu tidak masalah, itu keyakinan aja. kecuali kalau sama-sama Islamnya saling mengkafirkan ini yang bermasalah. Kalau podo-podo Islam saya mengkafirkan perlu ngopi itu. Nggih. Kopi ini kurang kental. Kurang pahit. Kurang baik. Ya, jadi harus benar-benar kita petani gitu loh masalah kayak gini karena menyangkut akidah ini. Jangan sembarangan dan jangan sembarangan gampang ngikut-ngikut. Kemudian ini kafir harbi ya. Kemudian yang keempat murtad. Nah, murtad wa alladzi qata'al Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin. Murtad ini adalah orang yang keluar dari Islam baik dengan niatan atau i'tiqad keyakinan atau dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Detail banget tentang masalah murtad ini di kitab Sulam Taufik lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, itu detail banget itu. Detail banget menceritakan tentang apa sih murtad itu. Itu detail banget, contoh-contohnya juga panjang lebar di situ bab akidah di kitab Sulam Taufik. Kemudian kalbul ugur, nah yang 5 dan 6 ini berlaku bagi hewan beneran. Al kalbul ugur wa alladzi fihi idza, anjing gila yang membahayakan. Ya, punya penyakit kan, anjing gila kan punya penyakit. Ya, dalam bahasa Safine itu satu galak ya. Sapu galak. Iya, satu galak. Hah? Satu galak. Satu. Hewan. Iya, tadi hewan buas ya. Bukan buas dia. Jadi anjing Anjing ini, gila. Anjing gila ini penyakit. Oh. Yang punya penyakit bukan anjing liar. Nggih. Membunuh anjing ini, ya membunuh anjing itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum membunuh anjing. Yang pertama haram membunuh anjing, yaitu anjing ahli namanya. Anjing ahli itu anjing yang terlatih atau penjaga rumah mungkin atau menjaga sawah ladang. Ada 3 berarti ya. Nah, Yang pertama haram. Yang pertama haram dibunuh. Anjing yang ahli ini. Kemudian yang kedua makruh dibunuh, yaitu anjing liar atau kalbul wahsy. Liar. Anjing-anjing liar itu makruh untuk dibunuh kecuali mengganggu. Kemudian yang ketiga wajib dibunuh, yaitu kalbul ugur ini. Kalbul ugur. Anjing gila, rabies. Itu kan membahayakan, memang kan dimusnahkan kan. Sekarang pun dimusnahkan, tidak bisa disembuhkan itu kalau salah. Iya. Dan itu membahayakan, kalau gigit orang kan bisa infeksi dan lain sebagainya, akhirnya jadi zombie bang. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir khinzir, li'annahu aswa'u halan minal kalb. Khinzir, babi. Dan babi ini sudah ada dalam Al-Quran keharamannya. Kalau masalah anjing, apakah ada dalam Al-Quran kenajisannya? Memang enggak, tapi ada dalam hadis. Dan Imam Syafi'i mengatakan najis mughalladhah. Maka itu kalau kita lihat ada banyak orang yang di medsos itu pakai kerudung megang anjing. Iya. Nah, ini kalau jawaban mereka, lah kalau di Turki nggak apa-apa tuh. Ada kan begitu? Iya. Karena mazhabnya beda dong. Karena mazhabnya beda. Di mazhab Malik memang tidak najis. Tidak mughalladhah ini anjing. Tapi kita kan mazhab Syafi'i. Dan kita tidak bisa, kalau ditanya mana yang benar, mazhab Syafi'i apa Malik, semua benar. Tergantung kita ini di mana dan kita ini lagi pakai apa. Kita ini di Indonesia dan kita ini pakainya adalah mazhab Syafi'i kan. Keseharian kita mazhab Syafi'i. Ya sudah, ini yang kita ikuti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan najis, ya najis. Mughalladhah lagi. Mughalladhah. Kalau dikatakan loh kan di luar negeri itu orang Islam pakai, karena mereka mazhab Malik yang tidak najis. Ada banyak perbedaan. Contohnya kita di Turki ini ya. Turki mazhab Hanafi kebanyakan. Kita kan biasa tuh kalau mau wudhu ini kan dicopot sandalnya ke tempat wudhu, ya kan? Kita jalan ke tempat wudhu dengan tanpa memakai sandal kan? Nah, ketika rombongan kita waktu di Turki itu seperti itu, mau wudhu itu mereka dimarahin sama orang. Dimarahin, wah ngamuk-ngamuk pakai bahasanya Turki situ.
ternyata apa? Kita ingat, iya, karena mereka ini mazhabnya Hanafi. Di Hanafi najis ini. Air ini najis. Yang Ngodok telanjang kaki itu najis. Masya Allah. Kalau di mazhab Hanafi najis, walaupun kita tidak menginjak. Jadi betul-betul kita menginjak tempat yang memang sudah diatur untuk tidak boleh ada sandal di situ. Tapi kalau enggak, kita harus pakai sandal. Jadi ngodok ya, kalau bahasa kita ngodok lah. Itu telanjang air kaki. mustakmal atau gimana, Bib? Bukan, telanjang kaki. Oh, telanjang kaki. Telanjang kaki itu menajiskan Astagfirullah. bagi mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita Syafi'i kan enggak. Kalau kita nginjak yakin najis. Kalau enggak. Hatta itu tidak ada kotoran dari apapun? Meskipun tidak ada kotoran dari apapun. Jadi seperti itu. Enggak Boleh sih anaknya dia sendiri, sing enak dipilih, sing gak gua ngoten. Iya. Makanya orang-orang bingung, loh, kok dimarahin. Akhirnya orang-orang kita melihat orang-orang sana itu wudhunya ya langsung sama pakai sandal. Sandalnya di tempat wudhu, di masjid-masjid pun begitu. Jadi mereka masuk ke tempat wudhu dan masuk ke tempat kamar mandi ini sak sandalnya. Sak sandalnya. Di tempat wudhu itu loh sak sandalnya. Kalau kita kan enggak, tempat wudhu sandalnya dicopot di luar kan. Kayak di jamek gini lah. Nah, di jamek ini kan tempat wudhu kan di bawah sini nih. Ya kan? Kan kita enggak pakai sandal tuh. Kalau di sana nggak boleh, harus pakai sandal ke dalam. Sebaliknya, Beb, ya kan? Kebalikannya. Sebaliknya kalau di sini pakai sandal tempat wudhu orang bengok, dimarahin. Terus dari bentuk jenis tanahnya gimana, Beb? Turki itu, Beb? Pasir atau ledok seperti di Indonesia? Indonesia kan ledok rata-rata kan gembur gitu ya. Kalau kena sandal kan udah karu-karan kotornya, Beb. Sama sih, sebetulnya sama. Sama aja, sama. Cuma bedanya sana lebih dingin. Cuacanya dingin banget. Ya, perbedaan mazhab ini rahmah sih sebetulnya, tapi kita tidak bisa nyangsal nyomot begitu aja. Sing api digawe sing gak enak, kan gua ganti gong liyane sing enak gitu. Ya, dan dijadikan ibarat atau dijadikan hujah itu adalah ya kayak di medsos-medsos loh, itu di negara ini boleh, negara itu boleh. Dan negara itu pakai mazhab apa dulu? Satu itu. Dan yang kedua, ketika ada hal yang sifatnya itu jelas fasik, tidak bisa dijadikan contoh. Ya kalau ke fasik ya jelas fasik gitu loh. Kayak orang di negara Arab, negara Arab aja joget-joget nggak pakai kerudung, loh, ya tidak bisa dijadikan hujah. Islam ini bukan Arab kok. Islam ini agama, bukan budaya. Islam agama bukan budaya. Islam agama universal. Bahkan Islam ini juga agama dari manusia dan juga jin, bukan cuma manusia tok. Iya. Wallahu a'lam. Luar biasa. Baik, kita berikan kesempatan buat sahabat Madinah yang bergabung dan merapat melalui WA di 0851 7427 4127 0851 7427 4127 atau melalui live chatnya Habib di Facebook bisa ya. Instagram nggak bisa nih. Instagram TikTok bisa. sama TikToknya sama, namanya Asadul Walid terus juga. Dan di mana Facebook ya? Di Facebook Majelis Taklim Islami. Majelis Taklim Islami untuk Facebook. Kemudian juga melalui TikToknya Habib Asadul Walid. Silakan saya tunggu buat Anda. Atau melalui WA di 085174274127. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Kalau di TikTok ini kebanyakan jarang nanya. Kalau Instagram masuk nanya banyak. Iya. Kalau di TikTok singkat soalnya. Nggak tahu kenapa. Oke. Baik. Dari 0831615119 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Anissa yang ada di Singasari, Beb, kalau berarti orang mau enakan sendiri mengambil yang ringan-ringan dari dari madhab, ini hukumnya gimana, Beb? Nah itu, jadi dia taklid madhab tanpa mengetahui tentang hukum taklid itu sendiri. Kayak contoh begini yang gampang ya. Saya nyampaikan juga di jamaah umroh ketika kebetulan anak beberapa kali kan jadi TL tour leader kan, jadi pembimbing. Anak sampaikan ke beliau-beliaunya, ada pemahaman di beliaunya ini juga kadang-kadang ya kita kan pakai taklid mazhab Malik ketika kita tawaf. Karena tawaf itu satu-satunya amalan haji ataupun umroh yang wajib pakai wudu. Yang lain enggak wajib tapi afdol ya. Nah, ketika tawaf itu kan campur laki perempuan. Kalau kesenggol kan batal. Terus gimana dong? Taklid aja mazhab Malik, enggak semudah itu.
Kita kalau taklid mazhab Malik di masalah batalnya wudhu, maka kita harus wudhunya wudhu mazhab Malik. Jadi satu paket, antara wudhunya begini, batalnya begini. Antara mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i dalam hal wudhu itu ada perbedaan. Atau gampangnya gini, mazhab Syafi'i dalam hal wudhu itu lebih ringan daripada mazhab Malik yang lebih berat. Tapi membatalkan wudhunya mazhab Malik lebih ringan daripada mazhab Syafi'i yang lebih berat. Jadi apa imbang ya? Imbang, Iya, jadi imbang. iya. Beratnya begini, mereka punya patokan kan? Nggih. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan semua mazhab ini punya patokan Quran. Di Quran ini kan ada pembahasan tentang masalah wudhu. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Kan ada batasan seperti itu kan. Ada 4 kan. Dari wajah, tangan, rambut, kaki. Ada 4. Nggih, nggih. Nah, dari 4 ini pokok yang tidak berubah. Semua mazhab sama. Cuman nanti ada tambahan dari kesunahan atau dari apapun yang menjadi wajib dan menjadi sunnah. Contoh dalam mazhab Malik, wajib untuk menggosokkan tangan kita ke anggota wudhu ketika wudhu. Menggosok. Dalek itu menggosok, agak memijat gitu. Ngurut. Nggih, nggih, nggih. Kalau di dalam mazhab Syafi'i nggak wajib. Sunnah. Kalau mengusap kepala? Bagian Mengusap kepala di mazhab Seluruhnya? Malik wajib seluruhnya. Kalau mazhab Syafi'i 1 rambut tok cukup. Yang seluruhnya sunnah. Nah, kalau kita ingin taklid mazhab Malik, maka wudhunya semuanya seperti mazhab Malik. Maka itu harus ada pengetahuan tentang itu. Lah terus apa dong solusinya? Solusinya ketika kita ini tawaf supaya kita tidak balik wudhu ya. Nggih. Karena balik wudhu ya kelanggar juga sih. Iya, Solusinya adalah ketika kita kesenggol orang, ojo ditelok, sampai nyenggol. Kita fokus dengan bacaan, kita fokus dengan zikir, kita fokus dengan apa yang kita lakukan, udah itu aja. Jadi enggak perlu apa ya, senggol delok sopo ya kayak gitu batal. Karena hitungan detik aja sudah berubah orang kan di sebelah kita. Nggih. Gitu. Kecuali mungkin kalau mantan anyar gandengan tangan gitu. Itu taklid madzhab maksudnya. Ah. Beda. Madzhab. Nggih. Itu Bu Anissa. Yang lainnya masih ada lagi, ada 0857 7500 7688 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Mulyanto yang ada di Pakis Jajar mau tanya ini, Bib. Orang yang tidak bermazhab apakah mengabaikan semua itu, Bib? Ya, apa, Bib? Orang kalau tidak bermadzhab sebetulnya Berarti kan berarti seenaknya dia gini boleh gitu boleh gimana, Bib? gimana dia bisa mengetahui tentang itu? Nah, makanya itu. Gimana ya? Karena hukum bermadzhab ini sebetulnya wajib juga kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena ya tadi kan satu paket kan. Nggih. Kayak misalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengambil dalil dengan cara seperti ini. Otomatis dia akan membuahkan hasil seperti ini. Mazhab Malik cara pengambilan dalilnya begini, maka begini. Contoh lagi lah. Mazhab Hanafi, masalah makanan ya, makanan. Mazhab Hanafi berpendapat kalau apapun yang tidak ada dalil halal, maka hukumnya haram dimakan. Kenapa? Apapun yang tidak ada dalil halalnya, Tidak boleh dimakan. maka haram dimakan. Yang tidak ada dalil halal. Itu untuk Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Yang tidak ada dalil haramnya, maka boleh dimakan. Iya. Ya kan? Nggih. Jadi berbeda kan cara pengambilan dalilnya. Mazhab Malik lebih ringan lagi kalau masalah makanan. Masalah makanan ya, mazhab Malik lebih ringan, lebih luas. Kalau mazhab Syafi'i masih rada tengah-tengah. Mazhab Hanafi agak ketat. Kayak udang itu haram bagi mazhab Hanafi. Alasannya nggak ada Dalil halalnya. halalnya. Ya. Berat ya, Bib ya. Nah, Entah di jadi- dalil sing halal lu kekete mangan. Anak ingat waktu kita di Tarim, kebetulan di Nggih. Tarim itu kan banyak teman-teman dari luar negeri yang dari Pakistan, dari mana Eropa juga ada, dari Mesir dan sebagainya. Dan ada 4 mazhab lah intinya taklim di situ. Kalau teman-teman dari Pakistan kebanyakan Hanafi. Teman-teman kita dari Pakistan kebanyakan Hanafi. Satu kamar sama pernah satu kamar. Ketika itu kita dapat kiriman Makanan? kerupuk udang. Ya, Dari Indonesia? Indonesia. Nggih. Nah kan, goreng bagi-bagi makan seneng. Enak. Kita paham ini mazhab Hanafi dia ini haram udang. Jenengan ngeprank atau sunti, Bib? Ngeprank.
Ya jangan ditiru tapi ya. Ini waktu kita mondok dulu. Setelah makan selesai segala macam, barulah kita cerita. Itu tahu enggak dari apa tadi itu? Dari apa? Dari udang ngamuk-ngamuk. Ente nanggung dosanya ini segala macam. Ngamuk-ngamuk sambil wah tambah enak. Ngamuk-ngamuk. Ente nanggung dosanya kata dia. Lu enggak tahu kan ente yang makan. Jadi malah jadi indah gitu loh kata perbedaan. Oke, terakhir ya, pada ini waktunya sudah injury time ya. Ada dari kawasan sudah ada penjelasan sudah. Kalau ya Sudah. Dari Jamal di Jurang Wuku, Desa Jedong Wakir. Ada sebagian orang yang menggunakan madhab dalam satu hal atau wudhu. Misalkan dalam berwudhu menggunakan Syafi'i dan dalam hal yang membatalkan wudhu menggunakan Maliki. Gimana, Bib? ya tadi itu yang kita bahas tadi. Kan nggak bisa seperti itu karena satu paket kan. Wudhunya madzhab Syafi'i ini, batalnya madzhab Malik, nggak bisa dong. Karena kan wudhunya itu harus madzhab Malik hingga memakai batalnya madzhab Malik. Kalau wudhunya cara madzhab Syafi'i maka batalnya harus madzhab Syafi'i. Karena kan satu paket. Satu paket antara wudhunya dan membatalkannya harus sama dong. Kalau nggak sama seperti itu ya sama dengan mencopot-nyomot gitu dan itu atau gini aja di dalam kitab beberapa kitab termasuk kitab Kasyifatus Sajak kalau nggak salah karangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu disebutkan ada 12 syarat untuk taklid. Jadi nggak sembarangan orang itu taklid gitu aja kan. Sekedar medsos dapat di internet taklid. Ini taklid. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi ada 12 syarat untuk taklid. Itu ya gampang, tidak secomot-comot. Habib, ada yang lain dari Facebook dan sebagainya? Cukup? Mungkin Anda boleh cerita sedikit. Oh boleh, tentang pengalaman anak umroh kemarin. Ya, ini sekaligus menutup konklusi. Ya, jadi pengalaman anak umroh kemarin kebetulan bukan rombongan anak, tapi rombongan lain. Mutaifnya itu cerita sama anak, ada salah satu di rombongan mereka ini sudah tua orangnya, 5 kali umroh dan 5 kali tidak pernah bisa masuk raudhah. Itu anak betul-betul terpukul di sini. Tidak pernah bisa masuk raudhah. Padahal masuk raudhah itu mudah, yaitu kita dapat izin dari visa itu sudah include dengan izin dan rombongan. Jadi rombongan kita sudah dikasih waktu dan jam tertentu, hari tertentu, jam tertentu untuk kita bisa masuk raudhah. Gampang sih sebetulnya, cuman sekali tok biasanya kan. Nah, orang ini tidak pernah bisa masuk raudhah selama dia umroh 5 kali. Entah mungkin setahun 2 kali dia umroh atau 3 kali ya. Kayaknya orang berada. Kemudian kok bisa begitu? Iya, sudah ngumpul nih katanya si Montai. Sudah ngumpul, waktu mau jamnya itu ngumpul, janjian, dia datang, kemudian dia izin ke kamar mandi. Ketika kamar mandi tidak muncul-muncul. Ditinggal, karena waktu ngempet kan, waktu kan terbatas. Ditinggal. Setelahnya datang lagi ditanya, kemana sebenarnya? Tidak tahu, kayak orang bingung. Kayak orang linglung gitu. Dan itu terjadi 5 kali. Dalam 5 kali umrohnya dia. Kaget. Anak tanya, kerjanya apa di Indonesia dulu? Pensiunan dia nih. Dia nyebutkan kerjanya di salah satu katakanlah instansi yang memang terkenal kotor dan suka dolim dan suka korupsi lah. Nah sebutkan ya, saya tidak sebutkan. Cuman intinya kerjaannya kerjaan kotor. Kerjaannya kerjaan dolimnya, mendolimin orang dan mengambil haknya orang dan mengambil uangnya orang atau korupsi. Kerjaannya seperti itu. Gitu, jadi sampai segitunya. Jadi Kanjeng Nabi tidak ridho dengan dikunjungi orang semacam itu ya. Maka itu kalau kita ingin mendekat kepada Allah dan meningkat kepada Nabi Muhammad SAW, maka jauhkan apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah dan Nabi. Jauhkan. Kalau kita ingin mendekat. Tapi kalau kita tidak mau mendekat ya sudah lakukan hal-hal yang seperti itu maka kita tidak akan bisa mendekat. Ya moga-moga kita selalu mendekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, segera kita bergabung dan merapat dengan ruang utama Masjid Agung Cabang Tawalang dengan yang sudah disampaikan oleh tadi. Kita berharap ada banyak hal yang sudah kita petik dan mudah-mudahan juga dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.